Rakyat punya kuasa, rakyat berhak bertanya, negara wajib menjawab. Teman-teman, kita semua sudah mendiskusikan dengan panjang lebar bagaimana kinerja DPR yang jauh dari harapan rakyat. Kinerjanya sangat tidak optimal dan menelan biaya sangat tinggi. Oleh karena itu, berbagai desakan untuk dilakukan reformasi di tubuh DPR nyaring terdengar oleh hampir semua komponen masyarakat. Kita akan diskusi lebih dalam perlunya lakukan reformasi di tubuh DPR melalui perbaikan sistem pemilu anggota DPR. Jumpa lagi di Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Teman-teman, kembali saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berpikir rasional dan objektif tanpa tendensi atau kepentingan partisan. Kita betul-betul punya niat untuk kepentingan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perbaikan kinerja DPR melalui upaya kita untuk terus-menerus menyuarakan aspirasi dalam rangka reformasi di dalam sistem pemilihan anggota DPR. Kita sudah membahas perlunya penghapusan parliamentary threshold, karena itu jelas telah melukai dan mencederai asas-asas demokrasi itu sendiri dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan diperlakukan parliamentary threshold, puluhan juta suara rakyat hilang. Kita pun juga sudah membahas mengenai perlunya penghapusan daerah pemilihan untuk anggota DPR. Teman-teman sekalian, saya kali ini ingin mengajak khusus menyoroti mengenai money politik yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPR. Teman-teman, akibat diberlakukannya parliamentary threshold dan daerah pemilihan tersebut, maka salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh rakyat adalah terjadinya money politik yang hampir dilakukan oleh mayoritas calon anggota DPR. Hal ini terjadi karena memang kuota untuk masing-masing daerah pemilihan sangat terbatas. 3-10 kursi yang diperebutkan oleh ratusan caleg dari berbagai partai politik. Oleh karena itu menjadi wajar kalau kompetisinya sangat ketat, bahkan sangat keras. Persaingan tidak saja antara caleg dengan caleg yang lain yang berbeda dengan partai politiknya, tetapi juga pertarungan antar caleg di tubuh partainya. Yang kedua, faktor yang menentukan juga hampir mayoritas rakyat tidak mengenal caleg. Mereka bingung siapa yang pantas untuk didukung. Mereka bingung siapa yang pantas untuk dipilih. Hal ini terjadi karena dalam proses rekrutmen caleg tidak ada transparansi, apalagi melibatkan rakyat untuk mengajukan siapa yang pantas dicalonkan menjadi anggota DPR di daerah tersebut. Padahal penyusunan atau pembagian dapil dimaksudkan agar ada representasi keterwakilan daerah. Faktanya itu hanya formalitas. Banyak caleg-caleg yang tidak tinggal atau berdomisili di daerah pemilihannya. Sebagai contoh, seorang caleg yang tinggal di Jakarta, tetapi daerah pemilihan untuk anggota DPR-nya dia dari Dapil 1 Jawa Tengah, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Bagaimana mungkin rakyat di Dapil itu mengenal caleg yang bersangkutan? Lah, untuk mereka dikenal, maka terpaksa mereka melakukan upaya semaksimal mungkin, salah satunya dengan money politik. Mereka pendekatan dengan masyarakat melalui korwil-korwil atau koordinator-koordinator di daerah, mulai di tingkat dapil yang meliputi 4 kabupaten, di tingkat masing-masing kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat RT RW. Itu sebabnya mengapa money politik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dilakukan oleh semua caleg. Di sisi lain, rakyat juga menganggap ini sesuatu yang wajar diterima. Karena rakyat sudah jengah dengan janji-janji partai-partai politik termasuk caleg yang setelah jadi mereka dilupakan. Sehingga akhirnya rakyat pun berpikir pragmatis. Ya sudah, mumpung ini pemilu yang katanya pesta rakyat, siapapun yang memberikan sesuatu diterima. Inilah yang menimbulkan money politik dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Meskipun pada hakikatnya money politik adalah perbuatan yang sesungguhnya justru merusak kedaulatan rakyat itu sendiri. Sekali lagi teman-teman, money politik terjadi sebagai dampak nyata diberlakukannya parliamentary threshold dan pembagian daerah pemilihan. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama dorong agar dalam memperbaiki sistem pemilu anggota DPR ke depan, parliamentary threshold dan pembagian daerah pemilihan harus dihapus, supaya money politik yang selama ini terjadi dan dianggap sebagai kelumrahan segera dihentikan. Karena ini benar-benar telah merusak sistem demokrasi, telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Teman-teman, kita jumpa di topik berikutnya bersama saya Budi Utomo di channel Negara Dalam Tanya. Terima kasih. Wassalam.